Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap kapal asing berbendera Rusia yang telah diburu selama 1 bulan ditangkap beserta barang bukti 30 ton ikan curian. Pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Filipina yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan 1 kapal nelayan yang hendak menyelundupkan belasan pekerja migran Indonesia. Tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster senilai 90 miliar rupiah di Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melakukan penyegelan 2 resort di gugusan Kepulauan Maratau, Berau, Kalimantan Timur. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel dan menghentikan sementara operasional kapal keruk pasir atau dragar. Agensi Pengawasan Kelautan dan Perikanan Indonesia PSDKP di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menahan 3 kapal menangkap ikan berbendera Malaysia yang beroperasi secara haram di wilayah perairan Indonesia. Dengar suara senjata itu kami kok merdu banget gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih atas kunjungan hari ini. Patroli keamanan laut sangat membantu kami. Saya sangat berterima kasih dengan adanya kedatangan dan keberangkatan dibantu dengan baik. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri, khususnya Pak Dirjen. Kami merasa terbantu atas semua yang dilakukan oleh tim dari PSDKP. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSDKP. Berkomitmen menjaga kedaulatan laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan program Ekonomi Biru, di mana Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diamanatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan 4 fokus utama, yakni penghentian penyelundupan benih-benih lobster dengan melakukan patroli, sinergi dengan aparat penegak hukum atau APH, serta KKP juga menginisiasikan terbentuknya Project Management Office 724 yang bertujuan untuk mempercepat transformasi tata kelola lobster di Indonesia, fokusnya mencakup pengawasan, budidaya, tata niaga, serta penyelundupan BBL itu sendiri. Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated atau IUU Fishing, di mana ini merupakan praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum, yang tentunya menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan ekonomi perikanan Nusantara. Memperkuat pengawasan atas pemanfaatan kawasan konservasi dan kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai ketentuan. Hal ini bertujuan agar plasma nutfah yang ada dapat terjaga demi kepentingan ekosistem laut Ibu Pertiwi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mengawal implementasi program penangkapan ikan terukur atau PIT, guna menjamin tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan perlindungan ekosistem laut guna masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Melalui kerja keras dan dedikasi dengan berlandaskan pilar nilai-nilai PSDKP pantang tercela, Ditjen PSDKP sebagai garda terdepan dalam pengawasan di bidang kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2024 telah melakukan penggagalan BBL dengan total 6,44 juta BBL atau yang setara dengan 849 miliar rupiah kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Aktivitas pengawasan terhadap kapal perikanan baik berbendera asing maupun Indonesia dengan total 240 kapal ikan yang dihentikan. Jika dirupiahkan, kerugian negara yang berhasil diselamatkan yakni 3,7 triliun rupiah. Ditjen PSDKP juga melakukan pemeriksaan subsektor perikanan guna memastikan sumber daya perikanan dapat terjaga dari hulu hingga ke hilirnya, dengan melakukan pembinaan maupun sanksi. Selain melakukan pengamanan di bidang perikanan, Ditjen PSDKP juga melakukan penanganan kasus di bidang kelautan dengan total 200 pelaku usaha yang melanggar.
sepanjang tahun 2024. Penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani sebanyak 1.053 kasus. Dengar suara senjata itu kami kok merdu banget gitu. Karena apa? Ini kesempatan kami bisa pulang di tengah lautan. Bahkan katanya karena kami nggak ada akses komunikasi itu di laut internasional, kami mau minta tolong sama siapa. Tapi ternyata kembali lagi bahwa NKRI harga mati. Kami dimanapun berada, aparatur negaranya akan melindungi kami. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen atas nama teman-teman. Terima kasih atas kunjungan hari ini. Karena ini bahwa negara atau pemerintah punya kepedulian terlalu tinggi terhadap masyarakat ini, khususnya bagian wilayah Ileburan dan Laut Bobi. Dengan adanya penangkapan yang orang Bapak ini buat sangat terbantu, Pak. Kami kalau nelayan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri, khususnya Pak Dirjen. Sekali saya dapat ikan yang terharu saya. Kenapa, Bu? Biasanya susah lautnya, nggak dapat ikannya. Oh, Ibu nelayan? Iya. Oh, biasanya melaut nggak dapat? Iya, jarang dapat ikannya. Terus sekarang dapat? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Yang pasti kami merasa terbantu, Pak, dan pasti mengucapkan terima kasih kami dengan Pak Menteri dengan kinerja timnya, khususnya Dirjen PSDKP yang sudah melakukan penangkapan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal PSDKP atas program kerjasama dan sinergitas yang terjalin dengan sangat solid selama tahun 2024. Terima kasih buat PSDKP atas kerjasamanya, sehingga kapal saya bisa lancar untuk berlayar, pulang dengan selamat dengan membawa tangkapan yang lebih bagus. Makasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PSDKP akan kinerja yang optimal di tahun 2024. Dengan harapan di tahun 2025 akan memberikan pelayanan lebih prima dan mempertahankan kinerja yang prima di tahun 2024. Bravo PSDKP, PSDKP pantang tercela. Luasnya lautan layaknya jalan yang harus terus dilalui oleh Ditjen PSDKP untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang lestari dengan berbagai program yang akan dijalankan pada tahun 2025 selaras dengan program Alsta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada poin kedua yakni ekonomi biru. Segala capaian yang telah diukir, rencana yang akan direalisasikan semata-mata untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Laut yang sehat, ikan bebas berenang, nelayan tersenyum bahagia, keluarga yang sejahtera adalah ingin kita bersama dengan melakukan pengawasan secara gotong royong. Bersama kita mendayung untuk Indonesia maju.